Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Suhu Amitofo. Sobat Dharma yang berbahagia dalam Dharma, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang yang akan kita tayangkan di kanal Budayana Family TV yang kita tayangkan secara berkala. Pada kesempatan ini kami sangat berbahagia bisa bersama dengan Suhu Nyanyapada Mahastawira. Beliau hingga saat ini sudah menjalankan puasa lebih kurang 23 tahun berarti. Suhu ya, Amitofo. Kita doa senantiasa sehat Suhu, senantiasa. Hari ini kita akan berbicara tentang cengbeng dalam pandangan tradisi Buddhis. Bagaimana sebagai umat Buddha kita memaknai tradisi cengbeng ini dan bagaimana asal muasal dari tradisi ini dan bagaimana cerita di belakang atau di balik layar cengbeng. Mari kita saksikan bincang-bincang bersama Suhu Nyanyapada. Suhu Amitofo, izin kita mulai. Ada yang ingin Suhu sampaikan? Silakan Suhu. Sebelumnya salam Buddhis dari kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Taci Amitofo. Amitofo. Pak Joni, Amitofo. Amitofo Suhu. Terima kasih Suhu ya, hari ini udah berkenan hadir bersama kita. Ini mungkin satu kesempatan ya, kita menjelaskan kepada umat tentang Qingming. Qingming itu bahasa Mandarin ya, kalau ke Hokkien itu Qimya. Jadi kalau di mungkin bahasa Indonesia kita mungkin lebih disebut nyekar. Nyekar. Nyekar atau saubong. Saubong ya. Saubong. Ya. Kita bersih-bersih kuburan Suhu ya. Ya benar. Jadi mungkin kita paling penting adalah harus mengetahui sejarah. Sejarah ini muncul dari mana. Jadi hari ini orang-orang ini atau termasuk tradisi, termasuk umat Buddha, mungkin memakai hari Qingming ini sebagai mengunjungi dan membersihkan kuburan orang tua. Cuma ya kebanyakan orang sudah lupa semua asal muasal. Jadi asal muasal itu banyak, mungkin ada 4 sampai 5 cerita. Tapi bagus ya mungkin kita ambil yang paling dekat. Mungkin juga dia sangat dekat dengan sebab musabab. Ya, jadi kita ambil ini aja adalah dari cerita satu kaisar Zhu Yanzhang. Ya, jadi Zhu Yanzhang ini sebelumnya itu sebetulnya adalah seseorang yang miskin, petani yang miskin. Dan pemuda ini ya mungkin punya kelebihan dan semangat yang sangat tinggi. Sehingga ya beliau itu sama teman-teman itu ya selalu melakukan usaha. Akhirnya pada waktu masa perang ya, Cangguo, masa Tiongkok yang sangat kacau, mereka ikut bergabung dalam prajurit. Kemudian dalam bergabung ini akhirnya mereka bisa membentuk satu pasukan lah atau komandan gitu yang besar. Dari perang ke perang memakan waktu yang sangat lama. Akhirnya mungkin dari usaha yang kecil terus prestasinya makin meningkat ya. Akhirnya beliau terakhir bisa menjadi seorang kaisar. Kemudian mengingat bahwa bakti orang tua, maka beliau mencari tahu. Ternyata orang tuanya sudah meninggal. Kemudian dia pulang kampung. Pulang kampung ya dia sudah dengar ya bahwa orang tua meninggal tapi tidak tahu mau kemana cari kuburan. Maka karena keahlian intelektual beliau itu beliau membuat ya satu aturan kepada kepala daerah itu bahwa di hari Qingming itu sebelum hari Qingming itu orang-orang sudah harus pergi menggantungkan kertas berwarna-warni sebagai persembahan kepada orang tuanya. Jadi karena dia kaisar, dia keluarkan titah ini atau perintah kerajaan. Sehingga ya dari kepala kampung ini ya meneruskan kepada rakyatnya. Akhirnya dia pergi gantung. Nah inilah cara beliau mencari semua kuburan orang tua yang mana. Jadi ditemukan ada kuburan yang tidak ada gantungan kertas ini.
Maka ya beliau dengan ya meyakini bahwa ini adalah mungkin adalah orang tua saya. Maka beliau ya di sanalah bagaimana memperbaiki kuburan, meletakkan di tempat mana, lalu menguburkan kembalilah orang tua dengan kubur yang sangat disebut mungkin ya bakti seorang anak. Artinya dikuburkan dengan layak, dengan status beliau. Nah, jadi ini budaya ini kemudian ya lama-lama itu menjadi sebuah tradisi kebudayaan. Jadi sebetulnya bagaimana umat Buddha ini melihat ini ya, artinya sebetulnya ini kan masalah bukan dari, artinya bukan dari satu hal yang ditetapkan untuk bersama-sama, ini masalah pribadi kan. Bukan keharusan ya. Ya, jadi cuma ya ketika bagaimana Buddhisme ini berkembang kan selalu bagaimana menyesuaikan dengan kebudayaan. Kemudian kebudayaan ini adalah sangat baik kita dilihat dari nilai bakti ya. Terutama kalau semua orang keturunan atau Tionghoa ataupun ya mungkin ya artinya ya orang-orang Tiongkok yang merantau, mereka punya ya yaitu satu pendidikan dari dahulu kala adalah bercerita tentang bakti. Jadi bagaimana umat Buddha menyikapi ini adalah kita menyikapi tradisi budaya ini yang baik. Kita jadikan ini adalah bakti kita kepada orang tua. Karena mungkin ya kita melihat orang Jawa juga sama. Ada menyekar kuburan. Orang Jawa juga sangat berbakti ya. Termasuk ya kita ya mungkin ya adalah disebut orang keturunan ya. Jadi hari ini mungkin kita di Indonesia kita bisa mengambil sikap bahwa ini adalah seperti kita menyekar. Nyekar itu adalah sebetulnya dari ya anak cucu itu mengambil 1 tahun sekali 2 kali, kemudian ya kita ke kuburan, kemudian kita membersihkan kuburan orang tua, sesudah itu memberikan persembahan. Mungkin secara tradisi itu hanya bisa berikan persembahan, tapi secara Buddhis tentu kita ada tahu cara. Misalnya secara tradisi Theravada, Mahayana, Vajrayana, masing-masing ada cara untuk bagaimana berbuat sesuatu, disebut pelimpahan jasa. Mungkin cara yang berbeda, tapi kata pelimpahan jasa itu tidak jauh berbeda, hanya punya cara yang berbeda. Nah, inilah cara bagaimana sebetulnya kita menyikapi sebagai pelimpahan jasa atau bakti terhadap orang tua. Mungkin kira-kira ya John Su mungkin memberikan ya pengertian awal kira-kira di sini. Ya kalau bisa dilihat dari apa yang Suhu ceritakan tadi tentang sejarahnya si Chuyen Chang tadi ya, Suhu ya. Berarti tadi sebenarnya kalau kita lihat menurut Joni adalah sebuah upaya intelektual beliau atau kelihayan beliau untuk melihat, mencari mana sih kuburan orang tua saya, terus diminta masyarakat untuk memasang kertas tadi ya, Suhu ya, supaya oh ini mungkin punya saya, punya orang tua. Nah, hingga akhirnya ini dilakukan secara terus-menerus bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, yang kalau tidak salah Joni melihat ini sudah kurang lebih hampir 2.500 tahun yang lalu sudah dilaksanakan. Nah, sangat menarik tadi Suhu mengatakan bakti, Suhu. Nah, sebagai seorang umat Buddha, kami kadang-kadang kan dibilang harus sembahyang kuburan atau nyekar tadi kita harus bawa segala sajenan atau permohonan atau kertas-kertas yang harus kita bakar. Apakah itu harus keharusan, Suhu? Ya, mungkin saya akan melakukan pemilahan tentang persembahan. Persembahan makanan itu nanti Suhu akan terangkan ada artinya. Kemudian kalau tentang kertas, saya nggak tahu ya di Medan ini kalau kita di Bagan Si Api-Api itu ada memakai kertas dan kertasnya itu ukirannya indah. Ada diukir dengan dengan indah loh, seperti dipotong lah gitu. Ya, jadi kertasnya segini lebar, kemudian warna-warni. Nah, sebetulnya ini hampir sama dengan zamannya Chuyen Chang itu. Oh ya, Joni ingat tuh, betul yang ditarik itu ya, kemudian ditempelkan. Kertasnya itu cantik loh dia. Ada gambar-gambar ya. Lalu mungkin bukan dibakar ya, tapi digantung. Karena semua dari Chuyen Chang ini kan memerintahkan demikian.
Kalau hari ini mungkin bakar kertas itu lain cerita lagi. Ya, jadi mungkin itu tidak terlalu dianjurkan. Baik dari tradisi Theravada juga sama, Mahayana juga sama, Tantrayana juga sama. Jadi sebetulnya kertas yang demikian itu kalau kita beli untuk bakar, selalu kita kasih himbauan. Mungkin dengan uang demikian itu masih bisa sumbang ke panti-panti dan bisa menolong yang lain. Ya. Kemudian kalau persembahan makanan ini tergantung ya sudut pandang bagaimana. Sudut pandang ada yang disebut dari Mahayana dan dari Vajrayana. Dan ini ada satu cara, tata cara puja. Dan dengan cara puja ini sebetulnya kita bukan berikan sama orang tua ya. Kalau kita berpikir orang tua ini sebagai bisa menerima makanan itu hantu. Tentu ya semua menurunkan rasa bakti. Tapi kan dari leluhur kita, Buddha mengatakan ya ada satu perkumpulan ya. Kemudian dari perkumpulan itu ada muridnya yang bukan Buddha datang kepada Buddha bertanya bahwa apakah masih bermanfaat kalau kami melakukan puja bakti terhadap leluhur? Buddha mengatakan leluhur itu adalah ikatan ya turun-temurun yang sangat jauh. Jadi Buddha mengatakan tidak mungkin tidak, artinya seluruhnya leluhur kita itu sudah terlahir kembali alam baik. Ada leluhur yang terlahir susah. Kemudian puja bakti yang kamu lakukan itu akan memberikan manfaat kepada leluhur di antara mereka yang masih hidup di alam susah. Nah, jadi artinya bahwa dalam puja bakti ini, walaupun pikiran kita jangan mengarah bahwa makanan yang saya persembahkan untuk papa makan, untuk mama makan. Bukanlah maksud itu, tapi kemungkinan ada leluhur. Dan di samping itu kita kalau bicara pelimpahan jasa, misal kita sebagai biksu, begitu kita mungkin memasuki kuburan, selalu kita berpikir bagaimana nanti saya membaca doa dan seluruh doa ini saya pelimpahan jasa terhadap makhluk yang tidak nampak di sini. Jadi bahkan kita nggak membedakan dia itu agama apa. Yang penting kalau dia datang mau menerima, maka kita akan memberikan. Misalnya contoh ya mungkin di sini cautu. Cautu ini kadang ada kejadian orang yang mampu melihat dan ternyata orang yang datang untuk mendapat pelimpahan jasa ini ternyata bukan agama Buddha. Ya saya mungkin nggak etis ya bicara dia agama apa ya, tapi dia bukan agama Buddha. Tapi dia datang ke sini karena ada pelimpahan jasa ini bisa membantu dia keluar dari satu jalur kehidupan alam, mungkin kita disebut alam peta atau alam hantu yang sulit. Nah, jadi sebetulnya dia bahkan ya tidak membedakan agama ya, dia melihat ini mungkin bisa bantu ya. Jadi kita kembali bahwa persembahan makanan ini akan memberikan manfaat kepada makhluk yang benar-benar mengalami kesusahan. Ya, dikatakan oleh Buddha bahwa alam peta itu bahkan berjuta-juta tahun bukan makanan saja, bahkan setitik air itu mereka tidak temukan dalam sekian kalpa. Ya sekian ratus juta tahun itu nggak, setetes air saja nggak ditemukan. Ya makanya kita mungkin ya karena kita berbicara ya bagaimana semua kesempatan ini kita bagaimana mengambil untuk memberikan sesuatu kepada makhluk yang tidak nampak. Ya kira-kira John itu. Baik. Oke, berarti kita kalau berbicara tentang kasus-kasus bakar kertas mungkin nanti itu mempunyai cerita tersendiri. Ya. Baik, so, itu kadang-kadang ada dengar-dengar isu bahwa saat-saat Qingming itulah nanti arwah-arwah leluhur kita itu mungkin dikeluarkan dari suatu tempat atau dia katakan tempat yang tidak nyaman. Di saat itulah mereka mendapatkan pelimpahan jasa, mendapatkan pertolongan dari sanak keluarga. Apakah demikian, Suhu? Kita bicara ya, kenapa semua Buddha ingin mengajarkan Dharma. Semua Dharma ini adalah tidak memperbaiki budaya orang. Semua tidak memperbaiki ya sesuatu yang sudah benar. Makanya di sini ya Buddha selalu bicara pandangan terang, ya sama pandangan yang mungkin ya belum terlalu benar atau micaditi. Ya, jadi pandangan ini ya pandangan yang
penafsiran, bisa disebut penafsiran yang salah. Sebetulnya makhluk itu mau siang, mau malam dia ada. Ya, seperti mungkin pohon-pohon, dewa pohon. Mungkin orang yang selalu berurusan dengan pemotongan pohon itu dia tahu itu ya dewanya bagaimananya. Ya, jadi sebetulnya baik siang baik malam dia ada. Dan dia bukan dikurung dalam satu lokasi. Kalau kita bicara alam peta, tapi dia ada di lokasi mana-mana. Makanya ya dia sebetulnya bukan nanti kalau hari begini dia dikurung, nanti hari begini maka dia dibebaskan, tidak. Tapi ketika orang-orang tertentu dia yang punya mata sensitif, kadang-kadang dia berjalan, maka dianjurkan itu kalau jalan misalnya jalan itu sempit, jalan itu ya jalan yang mungkin sunyi. Kita jangan terus suka jalan di pinggir, karena di pinggir itu kebanyakan alam-alam peta itu suka jalan di pinggir. Iya, jadi mungkin kurang bagus ya bagi kita. Jadi kalau jalan yang agak gelap, kita coba jalannya agak tengah sedikit. Ya kira-kira begitu John. Jadi bukan mereka terkurung satu tempat lalu hari tertentu dibebaskan, tidak. Ya. Baik Suhu, baik, menarik sekali. Lalu sebagai katakanlah sebagai umat Buddha Suhu ya, setiap menghadapi Cengbeng ini apa sih yang sebenarnya dapat kita lakukan untuk menunjukkan atau selalu mengutamakan rasa bakti tadi dalam kehidupan sehari-hari Suhu? Cengbeng juga sebetulnya ya bagi apa ya, mungkin kita disebut orang-orang keturunan ya. Jadi kalau keturunan Tionghoa ini semua bagus ya, karena budaya ini selain mungkin bakti, juga seluruh keluarga mungkin dari tempat jauh itu bisa berkumpul bersama. Jadi mungkin diantara kangkang family atau kakak beradik itu kan kangkang ada satu apa ya namanya, mungkin komunikasi yang tidak terlalu lancar atau baik. Pada hari yang demikian kan mereka bisa berkumpul, dan kadang-kadang ya dalam usaha kerja kita itu pun kita bekerja tanpa hari libur ya. Jadi semua itu juga kesempatan dari apa ya, dari keluarga bisa tadi ya, berkumpul untuk mungkin ya melayat atau pergi kembali ke kuburan untuk melihat orang tua ya. Jadi momen-momen ini semua momennya sangat banyak ya. Selain itu kalau rasa bakti itu memang yang paling tinggi mungkin ya adalah paling utama lah di sana. Kemudian ya ketika semua berada di kuburan ini, bagi seorang praktisi sama bagi yang bukan praktisi itu tentu jalurnya berbeda. Kalau yang tidak praktisi itu kan dia hanya bisa melakukan suatu usaha yang kecil untuk orang tuanya. Tapi ketika seorang praktisi, tadi kita sudah bicara bahwa kalau seorang praktisi dia akan memvisualisasikan seluruh kuburan di sini, seluruh kesusahan dari penghuni-penghuni yang berada di sini, maka dia akan membantu dengan upaya yang sangat keras. Ya, upaya doa itu adalah upaya yang sangat menakjubkan ya. Mungkin kita nggak bisa lihat dari mata, tapi beberapa orang yang punya kemampuan, ketika seseorang yang dia punya hatinya itu telah berkembang satu bodhicitta, satu pikiran yang sangat luhur, ketika sampai di sana banyak makhluk itu tahu terima kasih kepada beliau ya. Jadi mungkin kita memisahkan adalah dua kelompok mungkin orang yang bisa mengerti di sana. Satu adalah orang yang awam, satu adalah seorang praktisi. Ya kira-kira Johnny begitu ya. Oke, jadi sekira itu ya. Satu, tadi menarik sekali yang Suhu sampaikan bahwa pada momen Cengbeng itulah ketika semua keluarga berkumpul, di sanalah kita bisa saling bertemu, mungkin sekaligus saling istilahnya memaafkan, ada yang salah kita selesaikan. Nah, Suhu, kemudian kalau kita sebagai anak muda nih, apakah ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan semasa waktu Cengbeng? Ada nggak seperti itu? Semua ini bukan pantangan ya, tapi kadang-kadang ada disebut energi badan
energi manusia ini sama energi kuburan. Jadi mungkin di Tiongkok ya, orang Tiongkok sangat mempelajari disebut yin yang ya. Ada orang tertentu, bahkan rumah sakit, bahkan rumah duka, dia sulit, dia begitu sampai dia punya masalah. Semua karena energi badan. Orang tertentu ya, semua ini sangat umumnya. Jadi di dalam Buddhisme ini pun ada cara ya. Artinya sebelum dia sampai di sana kuburan, semua dari Theravada dia bisa mungkin ya bisa mohon sama Bante parita apa yang perlu dibaca. Dalam Mahayana pun ada cara, ada mantra yang bisa kita mantrakan, doakan sebelum kita masuk ke kuburan. Bukan masuk ke dalam ya, maksudnya ke daerah itu. Bernyekar tadi ya, bukan masuk ke kuburan tadi ya. Kemudian yang dari Vajrayana pasti ada ya. Jadi kadang-kadang orang bisa sangat sensitif. Dia mungkin pergi nggak masalah, begitu dia pulang ada masalah. Tapi mungkin umumnya orang kalau nggak ngerti, ya dia bisa ambil air bunga sebelum masuk ke rumah, bagus dia siram dia punya tubuh, ya, atau cuci wajah lah. Termasuk semua ketika kita ke rumah duka, juga oleh guru kita anjurkan, kalau sampai di rumah ya jangan masuk ke kamar dulu, kita pergi cuci dulu wajah, tangan, kaki gitu. Ya, jadi semua kadang-kadang ada ketemu orang yang sensitif. Jadi bukan pantang, tapi karena frekuensi tubuh kita. Jadi kalau frekuensi orang yang latihannya praktiknya dia agak kokoh, ada juga dua macam. Ya, satu sangat sensitif sekali, satu tidak. Satu mungkin dia sangat kokoh untuk menghadapi ini. Ya, jadi tergantung. Bukan dia praktisinya sangat tinggi, dia enggak itu. Ada yang sangat sensitif. Berarti tidak ada pantangan tertentu ya. Kadang-kadang kan memang harus pakai baju ini, ya. Terus nggak boleh apa namanya istilah kalau kita berkunjung ke kuburan, kita harus pada saat pagi, pada saat masih terang matahari masih. Ya. Itu gini. Maka kan tadi kita bicara kenapa nggak boleh Wan Hun ya. Wan Hun itu artinya dia sudah agak menjelang petang. Karena semua energi ini kan bisa berubah ya. Jadi kita bicara siang juga ada makhluk, malam juga ada makhluk ya. Lalu semua dia agak malam itu kan energi yang dingin ini. Maka gini, kalau siang-siang pun kalau lagi hujan, kita jangan jalan di tepi jalan karena dia mengandung satu energi makhluk itu suka ya. Jadi sebetulnya bukan karena pantangnya, tapi karena perubahan energinya itu yang kondusif mungkin untuk mereka melakukan pergerakan. Ya, kira-kira mungkin Pak Joni ya semua banyak sisi yang semua bisa diperhatikan, tapi itu punya alasan, logika. Memang kalau yang bagi kami yang tidak mengerti mungkin bisa kelihatan mistis ya, ya. Tapi itu dapat dipelajari lebih lanjut dan punya penjelasannya ya. Bicara mistis, semua kan mistis itu benar ada ya. Cuma bukan secara tahayul, tapi lebih ke penjelasan pemahamannya bagaimana. Ya. Oke. Baik, itu percakapan dan bincang-bincang dengan Suhu tentang Qingming ini menarik sekali. Tapi karena memang mungkin karena waktu ya, karena waktu kita masih punya sedikit mungkin waktu kita berbicara kembali. Ya, nah Suhu, bagaimana dengan pola pikir anak-anak muda sekarang yang mungkin ngapain lah saya cengbeng-cengbeng, toh leluhur juga gak kenal saya gitu ya. Gimana Suhu? Jadi di zaman modern ini mungkin ya orang kadang-kadang maka kalau saya selalu berbicara antara perkawinan pengetahuan barat sama timur itu mesti kawin. Jadi bakti ini kita harus belajar sama timur. Tapi kalau pendekatan sama anak, saya rasa kita belajar ilmu barat karena dia lebih fair, lebih terbuka. Ya, jadi semua orang tua itu kangkang nggak boleh tahu kaku. Kangkang memang dia harus punya wibawa. Tapi kangkang dia harus sangat dekat seperti seorang teman menemani temannya. Jadi kalau masalah bakti ini, kangkang anak-anak ini yang belajar terlalu kebaratan. Dia masalah bakti itu dia sudah hilang. Dan dia tidak mengetahui budaya. Makanya tadi kita berbicara Qingming ini budaya yang bagus.
karena dia penekanan titik baktinya itu tinggi. Selama seseorang itu punya nilai bakti, maka dia ada punya kutul. Kalau seseorang kehilangan kutul, dia juga kehilangan cara pikir. Sama seperti Pak Joni tanya, bagaimana kalau anak muda ini ya saat ini melihat, oh ini leluhur nggak kenal. Itu cara pikir dia. Kita ini loh, ada satu kasus yang dia anak muda ini dia bisa meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya akong. Dia akong ini dulu dia ada pacaran sama satu wanita di Tiongkok. Kemudian dia karena imigran ke Indonesia, dia lupa pacar dia. Pacar dia itu mengandung anak dia, belum sempat kawin. Akhirnya dia dendam, mati dia. Dia dendam bunuh diri. Sudah itu dia melakukan pembalasan dengan cara adalah tidak mau kasih anak cucu yang laki-laki itu semua baik anak baik cucu itu kalau nggak gila mati. Sampai ini cucu ini dia baru berhasil menemukan sebetulnya jawaban dari Buddhism. Akhirnya dia saat ini dia bisa teruskan hidup. Kalau yang lain dia semua sudah habis. Kalau nggak gila mati. Jadi ketika anak muda dia berpikir bahwa ya toh siap leluhur saya nggak kenal. Nah, contoh seperti ini. Ini cucu ini bahkan tidak pernah tahu ada masalah ini. Tapi terakhir dia tahu. Maka lihat cek benarkah akongnya benar. Di Tiongkok memang dia punya pacar. Ya, jadi ingat orang meninggal itu atau disebut alam hantu, alam peta, dia jauh lebih tajam dibandingkan kita. Cuma hanya menggerakkan kepada kita itu sulit. Makanya ketika orang-orang kadang mengatakan ciong, misalnya ciong akong, ciong apa, itu bukan ciong. Sebetulnya mungkin akong, mungkin ama, dia mau memberikan petunjuk bahwa dia butuh bantuan. Tapi karena kita nggak sensitif, karena kita akan belajar bahwa ya mungkin belajar ya terlalu kita bicara logika. Jadi banyak logika itu nggak bisa jawab masalah-masalah seperti itu. Karena itu bagian yang dimensi nggak nampak. Nah, tapi dia bisa menyebabkan itu ya kita nggak berhasil. Misalnya karir nggak berhasil walaupun kita jago, pintar, hebat. Tapi nggak pernah berhasil. Nah, sama ketika Joni bertanya apakah anak muda seperti ini mau bagaimana. Saya rasa ini mungkin nasihat kepada anak muda. Perlu tahu budaya dan tradisi. Kira-kira begitu. Oke, kita mungkin sampai di penghujung acara, Suhu. Ya. Minta izin, Bu, mohon menyampaikan bimbingan atau nasihat yang ingin disampaikan kepada kita semua, Suhu. Ya. Silakan. Ya, Taja Amintofo. Ini mungkin penutupan, ya ini mungkin adalah saran-saran terutama kepada kaum anak muda. Saya rasa ya budaya-budaya tradisi ya yang seperti Qingming mungkin sebetulnya ya sejarah pertama itu adalah masalah perorangan. Tapi ketika budaya dan tradisi yang baik mestinya kita adalah sebagai generasi pemuda, sebagai tonggak masa depan kita harus bisa membudayakan dan menjaga dan merawat. Hari ini kita ya mungkin disebut keturunan yang berada di Indonesia kita mesti benar-benar sangat mencintai ya atau mungkin selalu ada satu kata disebut aci. Aku cinta Indonesia. Tapi kita Indonesia ini ya sangat luar biasa ya dalam prinsip Pancasila itu yang memberikan keleluasaan kita itu berbudaya dan beragama. Itu adalah satu pelindungan dari negara kepada kita. Maka kita harus bisa mengambil pelindungan ini. Budaya kita nggak boleh kehilangan budaya. Mungkin orang Tionghoa punya budaya Tionghoa. Bagaimana kita melestarikan, termasuk ini Qingming juga. Tapi kita butuh menjelaskan arti Qingming yang sesungguhnya. Mungkin ya tidak masuk dalam tayur. Ini mungkin ini ya satu hal yang bisa saya sampaikan. Mari kita terus menjaga budaya ini. Budaya yang baik kita lestarikan, budaya yang kurang tepat mungkin kita pelan-pelan lemahkan. Ya kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Taja Amintofo. Amintofo. Baik, terima kasih Sobat Dharma Budayana Family TV. Inilah akhir daripada bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Suhu Amintofo. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan.
Sampai ketemu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.